Prabu Kresna. Oke. Ratu Ndorowati, Prabu Kresna. Nah, ini ya. Prabu Kresna, Ratu Ndorowati, dan yang terkenal titisnya Wisnu. Iya, titis Wisnu. Jadi pengejauhantahan dari Dewa Wisnu. Iya. Ini satu. Yang kedua, ini Prabu Rama tapi versi gimbal. Ini versi yang pertama kali dulu Bapak Mantep. Iya. Keliran itu memakai wayang kreasi, membuat Sri Rama itu seperti ini. Terus saya melihat di Keliran, terus saya langsung ikut-ikutan bikin seperti ini. Ini juga sebelum Wisnu menitis ke Kresna itu sebelumnya pada dasarnya itu pengejauhantahannya pada Prabu Rama ini. Iya. Mempunyai anak angkat yaitu Anoman. Ya ini. Anoman ini anak angkat dari Sri Romo Wijaya, makanya kalau nama aslinya Hanoman itu aslinya anak Bathara Guru dan tertitis oleh Dewi Anjani. Dia ambil putra angkat oleh Raja Romo Wijaya. Iya. Setia sekali ya Hanuman ya. Setia sekali ya. Setia sekali terhadap Prabu Rama maupun Prabu Kresna dan dari tokoh-tokoh Pandawa. Luar biasa. Raden Haryo Kumbakarna, adik dari Dasamuka. Iya. Ya memang sifatnya ini raksasa. Saya sangat senang walaupun saya membuat karena saya sangat senang walaupun wujudnya itu raksasa tapi jiwanya jiwa kesatria. Iya. Itu di buku nyanyian itu di Dandang Gula ya. Iya. Wonten malih tulodo kang prayogi ini kan. Jadi niki sebagai tokoh kesatria yang membela negara karena tidak membela Dasamuka melawan Sri Rama itu alasannya dia itu hanya karena negara Alengka itu dirusak oleh kera dari prajuritnya Romo Wijaya, sehingga ini membela negaranya bukan semata-mata membela Dasamukanya yang mencuri cinta itu. Karena jiwanya yang baik, sehingga aku juga jadi remeng dengan sehingga saya curahkan kesenangan saya itu saya membuat wayang seperti ini, walaupun itu ya tidak sebaik wayang yang asli. Karena ini seperti apa cara ngerjatnya, cara apa seperti penataannya, seperti saya sampaikan tadi. Kalau saya hanya pernah melihat, tapi cara membuatnya dan cara mewarnainya itu dengan cara sendiri. Tidak tahu aslinya seperti apa. Gitu. Hanya ngira-ngira gitu ya. Ngira-ngira seperti itu. Gitu. Tapi keren loh Pak ini. Loh, coba dilihat ya. Loh, ini ya tataannya. Loh. Bolong ya. Nah, ini dia tataannya. Wih, keren loh ini. Ya, seperti itulah. Jadi kesatria ya berarti ya. Kesatria. Meskipun ini raksasa. Wujudnya aja raksasa. Iya. Nah, sedulur niki wonten ada Arjuna dan Cakil ya Pak ini ya. Ya, ini sekarang kok di Perang Kembang kok jarang keluar ya Pak? Di wayang-wayang sekarang ya? Ya, karena sekarang itu dalang-dalang itu jarang memakai istilah pakem ya. Kadang-kadang hanya mengikuti mengejar waktunya kadang-kadang banyak untuk pertama kali limbuan itu waktunya habis untuk campur sari dangdutan. Nanti giliran sampai goro-goro itu kadang-kadang goro-goronya habis untuk dipakai campur sarinan sehingga cerita wayang sendiri itu sehingga berkurang, akhirnya singkat ya. Singkat akhirnya mengejar waktu akhirnya untuk menghabiskan ceritanya aja sehingga nggak penting. Iya. Tapi ya ada beberapa yang masih seperti Ki Bayu Aji itu masih kadang-kadang pakai Perang Kembang. Saya ngerti itu Mas Bayu Aji ya masih pakai. Itu variasinya paling mengasihkan dan paling ahli menampilkan keahliannya itu di Perang Cakil. Perang Cakil memang dia tuh ahli sekali sehingga ya
cakilnya bahkan bisa tumbuk-tumbuk ya istilahnya. Iya. Gitu. Memang boleh juga. Iya. Ini Arjuna sifatnya gimana Pak kalau Arjuna? Kalau Arjuna itu kan ya istilahnya lananging jagat. Nggih. Orang yang paling ganteng, paling bagus, Iya. tingkah lakunya halus gitu nih ya. Iya. Tapi cuman ya istilahnya orang Jawa itu mengatakan tukmis, jadi istrinya raja kalau nggak salah itu ada 16 istrinya, anak-anaknya juga istrinya 17, istri anaknya 16. Banyak ya. Tapi suka belajar ya. Ya Enggak. kita akan sering-sering mendengarkan cerita pewayangan itu. Suka belajar. Sendiri kan kita agak apa ya, jarang membuka buku-buku Iya. seperti itu, pedalangan itu juga nggak bisa nggak ngerti gitu. Identiknya itu perang kembang ini cakil sama tokoh ksatria ya, seperti Arjuna atau tokoh Bambangan ini ya Pak ya. Bambangan. Nah, ini kulitnya sapi juga ya. Kulit sapi. Gapitnya secang. Gapitnya kayu secang disambung rotan. Iya. Ini tataannya seperti itu ya. Ada kalau Arjuna kan ada limarannya ya. Itu saya membuat cara limaran. Ada yang maksud saya, tapi kenyataannya itu bener enggak kita nggak tahu. Karena bakatnya alam ya Pak Yitno ini. Alam. Ya. Tapi sudah bagus banget ini Pak. Iya. Menginspirasi untuk sedulur semuanya di Nusantara bahwa wayang itu masih tetap lestari hingga saat ini. Pengrajinnya ya masih banyak di Sragen ya, masih ada juga banyak ini. Salah satunya Ya, Pak Yitno. sekedar aja Mas. Nggih. Sekedar aja untuk memiliki, kalau Iya. kita beli wayang aslinya yang sebenarnya itu kemungkinan tidak mampu beli. Iya. Akhirnya kita mencurahkan untuk supaya punya itu ya kita berusaha membuat sedapat-dapatnya itu. Betul betul. Luar biasa ini. Untuk kelangenan ya, untuk cerita anak putu ya. Itu Pendowo Limo itu ada 2 set ini. Iya. Ada 2 set. Gagah-gagah semua ini Pak. Ya. Brotoseno dan Bolodewo. Wah, cakraknya dapat ini. Brotoseno itu pernah belajar sama Bolodewo ya Pak ya? Kalau nggak salah. Pernah. Konon ceritanya itu pernah belajar godo ya. Iya. Memakai gada itu belajarnya sama Prabu Bolodewo ini. Bolodewo. Bahkan saat apa ya? Brotoseno atau Werkudara itu dianggap Bolodewo curang itu marah juga ya. Kalau perspektifnya dari Pak Yitno tentang tokoh Brotoseno dan Bolodewo ini bagaimana Pak? Ya, Brotoseno itu sifatnya itu apa ya, teguh, kukuh hati, Iya. jujur, sama-sama jujurnya Bolodewo Iya. juga jujur, tapi keteguhan hatinya itu kalah sama Brotoseno. Iya. Brotoseno itu apapun yang terjadi dia konsekuen dengan kenyataan. Iya. Benar. Kalau Bolodewo itu jujur untuk rumah tangganya, namun pemikirannya masih pelin-pelan, angin-anginan. Dibujuk kono melu kono, bujuk gini melu gini. Iya. Terkadang mudah terhasut ya. Mudah terhasut. Iya. Kalau Brotoseno tidak mudah terhasut. Iya. Dia kukuh terhadap kebenaran. Iya. Kalau iya, iya, kalau Iya, tidak. ya, kalau enggak. Istilahnya. Iya. Ini ya, Bolodewo itu galak tapi sebenarnya hatinya baik ya Pak ya. Sebetulnya hatinya baik. Iya. Sebetulnya. Galak itu terhadap musuh, tapi terhadap Iya. keluarga itu baik. Iya. Ya ini juga sama-sama ini wayang kulit ya, wayang kulit sapi ya Pak. Tapi Iya. Polanya itu Pak Yitno membuat pola sendiri atau ngeblak dari fotokopi dari ini saya internet? ngeblak dari fotokopi. Iya. Ngeblak dari fotokopi, kalau ini ukurnya ini saya ngeblak. Nah, kayunya sama ya, secang sama Sama secang sama penjalin ya. Oh, iya. Kalau gapitnya dibubut sendiri atau Enggak, dibikin Enggak. sendiri. Apa ya dibikin sendiri? Bukan bubut tapi iya manual ya? manual. Oh manual ya. Bubut jadi Nggih. dibikin manual. Nggih. Ya, untuk harga tidak diekspos ya Pak ya? Tidak diekspos, nanti silahkan di Google Map apa namanya, Lotus. Ada yang ingin boleh datang. Iya, di Google Map ketik Di Lotus. Lotus ya. Alamatnya di ini ya, Sebelabur. Sebelabur. 5. Sebelabur RT 25, Bimbing Sambirejo Sragen ya. Gagah semua ini. Werkudara dan Brotoseno. Iya. Tadi Brotosenonya Gagrak Solo, kalau ini Gagrak Yogyo. Oh, Werkudaranya ini Gagrak Solo. iya.
Karena beda-beda itu ya, daerah beda juga. Beda-beda daerah, beda anu ya, apa daerah. Iya. Ini sama kulit sapi ya, Pak ya? Sama kulit sapi. Iya. Kapit juga kayu, sambung penjalin. Iya. Ini yang Brotoseno itu yang muda, yang muda, yang berkutur ini yang usia tua. Tua. Catnya pakai cat apa Pak ini Pak? Catnya saya pakainya cat warnanya pigmen. Pigmen. Catnya pakai cat tembok apa ya? Movilek. Iya. Putih itu ya. Nah. Terus kita campuri dengan warna. Iya. Yang warna emas ini saya pakainya pakai warna brom emas saja. Terus gegelnya itu pengaitnya Gegelnya tangan. itu pakainya pakai kulit juga. Kulit ya. Kulit. Oh berarti klasik ini ya. Yang klasik ya. Ya. Nah kalau ini kemana-mana selalu bersama ini. Bersama ya. Gatot dan Abimanyu. Koco dan Abimanyu. Ya. Koco anak Kudoro. Ya. Ini anak Ini memang Gatot ini sayang banget ya sama Abimanyu. Ya, pasangannya ibaratnya nek cara wong itu bocah itu maine gak kocoke koncone kali Abimanyu. Hei, klop banget. Antasena kali Wisanggeni. Nggih, Antasena Wisanggeni, Antasena Wisanggeni nek Antarja kalih Irawan, Mbok Nawi. Biasane nek Gatot ngene iki kali Abimanyu. Punakawan ini yang adegan malah yang paling banyak di pewayangan sepertinya ini. Ini sepertinya yang dinanti-nanti masyarakat ya ini ya Pak. Punakawan ini. Semar, Gareng, Truk Bagong. Iya, Mareng Trugong ini. Nih dalam pementasan wayang mesti ada ya Pak ya? Ya tergantung ceritanya ya. Iya. Sekarang dalang-dalang sekarang ini dominan ini sebenarnya. Iya. Untuk impiannya itu selalu menampilkan Punakawan. Iya. Untuk jembatan apa ya? Suara rakyat. Nah, menyuarakan suara rakyat ke biasanya digunakan untuk menyampaikan aspirasi rakyat kepada pemerintah. Modelnya juga dibikin klasik. Iya. Kunonan ini. Nah, ini wayang kuno klasik ya. Asik banget nih, nggak ada Punakawane kok ya. Kayak ada yang kurang ya dalam wayang. Pasti ada tokoh ini untuk menyuarakan apa ya, mungkin ada kepentingan apa yang mau misalkan untuk program pemerintah apa disampaikan lewat ini ya Pak. Untuk menyampaikan pengunek-unek dari dalangnya sendiri itu mungkin untuk mengkritik apa pemerintahan atau ke sosial. Iya. Lagi pula itu yang utama itu untuk istirahat dalang itu untuk menceritakan cerita yang khususnya. Iya. Nah, untuk orientasi antara penonton kadang-kadang nanti terus akhirnya itu untuk hiburan. Iya. Menanyakan kata-kata hiburan di situ. Biasanya kan Sancoyo Dalu Hararas itu ya. Biasanya malam terus dia istirahat gitu mungkin ya Pak. Partai Songo ya. Terus mencari hiburan, nyanyi-nyanyi gitu ya. Nggih, matur sembah nuwun Pak Yitno atas waktu, tempat dan ilmunya. Kiranya bisa menjadi inspirasi untuk sedulur semua di Nusantara. Salam rahayu, salam budaya, matur sembah nuwun nggih. Monggo sedulur menawi kathah kalepatan nyuwun pangapunten, monggo sami sharing bersama, bisa tambahkan komentar atau pendapat lain di kolom komentar. Matur nuwun, salam rahayu. Mungkin wonten pesan-pesan yang mau disampaikan, Pak? Ya, pesannya untuk kalangan masyarakat, jangan tinggalkan budaya yang diwariskan oleh nenek leluhur kita. Ya. Walaupun ini sekedar wayang itu sebenarnya secara fisik itu tidak ada manfaatnya, tapi secara batiniah itu banyak sekali untuk tuntunan-tuntunan yang bisa kita dapatkan. Iya. Cerita itu. Iya. Tapi untuk yang kenyataan itu sebetulnya baik sekali itu. Iya. Dalang-dalang yang ahli cerita itu lebih-lebih kita manfaatkan sekali. Iya. Khususnya almarhum Pak Arno, almarhum Ki Mantep itu sudah sekali. Iya. Ngaten Mas. Nggih. Matur sembah nuwun, salam rahayu.